Selamat sore kawan-kawanku channel Java Official Bumiayu. Kali ini saya sudah berada di kebun porang, kawan-kawanku. Mungkin ada teman-temanku yang belum tahu apa itu porang. Kawan-kawanku, porang itu adalah tanaman yang sedang digandrungi oleh banyak para petani. Tapi juga tanaman yang belum begitu dikenal oleh para petani di lain tempat. Nah, kawan-kawanku, bagi teman-temanku yang belum tahu tentang porang, kali ini saya ingin mengajak kawan-kawanku untuk melihat-lihat tanaman porang. Kawan-kawanku, kenapa porang sekarang sedang banyak digandrungi oleh para petani? Karena menanam porang itu sangat mudah, kawan-kawanku ya. Mudah dan mungkin bisa dilakukan atau dikerjakan oleh siapa saja. Selain mudah juga kawan-kawanku, karena porang memang harganya selalu stabil. Untuk umbinya saja per kilonya ya kawan-kawanku bisa mencapai 6.000, 7.000 ya per kilonya, bahkan lebih. Apalagi kalau sudah dibikin semacam keripik, itu bisa mencapai 250.000 per kilo. Nah, kawan-kawanku, ini sekedar penjelasan sedikit tentang porang, atau untuk kawan-kawanku yang belum pernah melihat jenis tanaman porang. Baiklah, ini sedikit informasinya. Ini tanaman porang, kawan-kawanku ya. Seperti ini pohonnya ya. Bahkan untuk orang yang pernah melihat tanaman seperti ini pun masih banyak yang terkecoh. Jadi masih banyak yang menganggap bahwa ini adalah suweg. Padahal antara suweg dan porang berbeda, teman-temanku ya. Memang sama atau serupa, tapi tak sama ya. Porang dan suweg pohonnya ya seperti ini, cuma ada perbedaan. Kalau umbi suweg itu berwarna putih, teman-temanku ya. Sedangkan kalau porang, umbinya berwarna kecoklat-coklatan. Dan perbedaan yang bisa kita lihat secara nyata adalah ini. Porang itu akan keluar katak seperti ini. Akan keluar buah seperti ini. Di antara sela-sela daunnya, porang itu akan keluar buah seperti ini. Ini porang. Ini pohon porang. Dan ini namanya katak, teman-temanku ya. Katak ini. Katak. Dan untuk kataknya itu sendiri, teman-temanku ya, bisa dijual ya. Malahan lebih mahal daripada umbinya. Jadi kataknya itu bisa dijual malah lebih mahal daripada umbinya.
Kalau kataknya ini yang seperti ini teman-temanku, kawan-kawanku, kataknya ini selalu lebih mahal daripada umbinya. Kalau kataknya ini berharga di atas 100.000 per kilo. Ini kataknya kawan-kawanku ya. Selalu berada di atas 100.000 atau paling murah 100.000 per kilo ini kataknya kawan-kawanku ya. Jadi tergantung jenis besar dan kecilnya ya. Kenapa selalu lebih mahal kataknya daripada umbinya kawan-kawanku? Karena kataknya itu adalah bahan utama untuk pembibitan atau bahan utama untuk pengembangbiakan, untuk memperbanyak tanaman porang. Nah, kalau si kataknya ini dibiarkan jatuh ke tanah, dia akan jadi seperti ini kawan-kawanku. Nah, ini dari katak ini. Nah, dari katak inilah akan jadi tumbuh seperti ini. Dan ini nantinya akan besar seperti ini. Ya. Akan besar seperti ini. Jadi itulah rahasianya kenapa katak selalu lebih mahal daripada umbinya. Karena katak itu untuk bibit, untuk dibikin menjadi bibit pohon porang. Ini yang berasal dari katak. Nanti setelah setahun 2 tahun atau setelah setahun besar seperti ini. Kalau sudah setahun 1 tahun ini seperti ini, atau ini kurang dari 1 tahun. Nanti sudah sebesar ini akan sebesar ini. Setelah sebesar ini akan sebesar ini. Jadi itulah rahasianya kawan-kawanku ya. Jadi menanam porang itu, keuntungan menanam porang itu yaitu selain kataknya bisa dijual, yaitu kataknya ini ya bisa dijual, umbinya juga yang berada di dalam tanah ini bisa dijual. Umbinya kalau sedang murah-murahnya ya 6.000-7.000 per kilo itu kawan-kawan ya, umbinya itu. Sedangkan dalam satu pohon ini, umbinya itu kalau dibiarkan selama kurang lebihnya 3 tahun ya, itu per pohon umbinya bisa mencapai 5 atau 6 kilo. Tinggal dikalikan saja oleh teman-temanku. Misalkan 5.000 per kilo kali 5, 5 kali 5 sudah berapa? Satu pohon. Jadi umbinya itu bisa mencapai 5 atau 6 kilo. Umbinya itu dalam 3 tahun kawan-kawanku ya. Tinggal dikalikan saja oleh teman-teman. Satu pohon itu 5.000 misalkan kali berapa kilo, itu paling murah ya. Setelah itu tinggal kalikan. Kawan-kawan menanam berapa ribu pohon porang, gitu aja. Nah disitulah keuntungannya. Disitulah kenapa banyak para petani yang beralih dari menanam tanaman-tanaman palawija yang lainnya, beralih menanam porang. Kenapa kok harga porang selalu stabil? Karena porang ini, kawan-kawanku ya, hasilnya ini diekspor ke luar negeri, seperti ke Jepang, Cina, dan negara-negara lainnya. Untuk apa? Di sana dibuat apa? Di sana diolah menjadi bahan-bahan kosmetik, bahan obat-obatan, herbal, dan lain-lain. Makanya porang itu selalu harganya mahal atau stabil. Jadi disitulah keuntungannya kawan-kawanku ya. Dan ingat kawan-kawan, porang dan suwak itu berbeda ya. Jadi memang pohonnya, daunnya itu hampir sama atau serupa ya. Cuma ada ciri-ciri lain atau tanda-tanda lain yang membedakan. Bedanya ya seperti ini. Yang paling mencolok ini ya seperti ini kawan-kawan.
Kalau porang itu sudah pasti akan keluar seperti ini, keluar katak yang dimana kataknya itu pun bisa dijual ya. Sedangkan kalau suweg, teman-teman ya, kalau suweg itu tidak akan keluar katak. Kalau suweg itu tidak akan keluar katak. Kalau porang sudah pasti akan keluar katak seperti ini. Ini katak kawan-kawanku ya. Kalau porang sudah pasti akan keluar katak ini porang. Sedangkan suweg tidak akan keluar katak. Itu perbedaan yang paling mencolok teman-teman ya. Dan perbedaan lainnya adalah kalau suweg itu umbinya akan berwarna putih. Sedangkan kalau porang umbinya berwarna kecoklat-coklatan ya temanku ya. Nah, semoga dengan penjelasan yang sedikit ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-temanku untuk mencoba setelah berhasil dari tadinya mencoba bisa menjadi lebih mantap dan bisa menambah pendapatan ekonomi keluarga saudara-saudaraku ya. Ini nah berapa tahun dari menanam porang itu bisa sampai panen. Jadi untuk lama atau tidaknya itu menanam sampai ke panen itu teman-teman ya tergantung bibitnya ya. Tergantung bibitnya. Kalau kita menanam mulai dari buah kataknya ya, misalkan sebesar ini ya, sebesar ini maksimalnya ini sampai ke panen 3 tahun. Tapi untuk panen kataknya dari umur 1,5 tahun kita sudah mulai panen kataknya teman-teman ya. Jadi kalau panen katak kita 1,5 tahun itu sudah panen lah, atau setahun aja udah panen katak kita teman. Tapi kalau untuk panen umbinya taruhlah 3 tahun itu udah normal sekali ya, sudah bagus sekali itu. Jadi untuk berapa lamanya kita dari menanam sampai ke panen itu tergantung bibitnya atau tergantung kita waktu menanam. Kalau kita misalkan menanamnya umbinya sudah sebesar ini ya, 1,5 tahun saja sudah panen itu teman ya. Tapi kalau kita menanamnya dari tanaman bibit yang paling kecil sekali itu ya 3 tahun lah itu normalnya ya teman ya. Maksimal itu sudah maksimal. Nah, bulan berapa yang cocok menanam porang ini? Kawan, menanam porang waktu atau bulan yang paling cocok adalah ketika kita sudah mendekati musim penghujan. Sudah mendekati musim penghujan ya, antara bulan 10 dan 11 kan itu sudah mendekati musim hujan. Nah, di bulan-bulan tersebutlah bulan yang paling cocok teman ya. Jadi jangan masih musim kemarau atau sudah mendekati musim kemarau kita sudah menanam, jangan. Itu nanti pertumbuhannya akan terhambat atau bahkan tidak akan cepat tumbuh ya, malah terhambat, malah tidak jadi. Dan menanam porang juga jangan terlalu banyak air. Lihat saja seperti ini ya, posisinya seperti ini. Sebab kalau umbi porangnya terendam air nanti akan busuk. Nanti akan busuk ya. Jadi seperti ini saja posisinya ya teman ya. Nah, cukup sekian dulu teman-temanku. Semoga kawan-kawanku terinspirasi dan berminat untuk mencoba-cobanya ya. Dan semoga kawan-kawanku yang akan menanam porang mendapatkan keberhasilan
keberuntungan yang berlimpah-limpah, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Selamat berjuang.